Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi lahu ma fis samawati wal ard wa ja'alahu lina'lamu fiha fi zamani umurina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Nah, kita teruskan ya. Jadi ini memang sampai wa ma'ana minal musyrikin, cuma ini kan ayat wa ma'ana Hanifah yang Minal muslimin. baca itu ada muslimah, yang muslimah itu hadis dari Nabi Muhammad. Jadi ini kalau yang pakai ini itu kan ayat. Jadi Nabi Ibrahim, ya, ini wajah tuh katanya. Kalau dari hadis yang Ali ini, yang riwayat Ali langsung sekali wajah tuh. Jadi ini yang diungkapkan oleh Muhammad ini bersumber dari pakai ini Al-Quran. Kan surat Al-An'am ya, 79. Ya. Jadi alasannya mungkin kenapa orang sebagian pakai ini, tapi katanya kalau Nabi Muhammad, kenapa langsung pakai wajah tuh dia, nggak pakai ini. Nah, berarti kan dia sudah langsung menghadapkan aku wajahku. Kalau ini wahyu ini yang di Al-Quran pakai ini, ya itu kembali ke bahasa, karena Nabi Ibrahim menegaskan kepada kaumnya. Mulanya kan nampak bintang, bintang hilang, terus aku nggak suka padang hilang, nampak bulan lebih besar. Akhirnya seluruhnya sampai matahari besoknya seluruhnya hilang, baru ditegaskannya. Aku berlepas diri dari cara kamu. Baru dia mengatakan ini. Nah, ya, baru kan berarti menegaskan ini. Cuma Rasulullah kan langsung tidak pakai ini. Jadi yang dasarnya dari sini juga. Kemudian yang satu lagi, kalau Rasulullah mengatakan kan ada Hanifah muslimah, kalau ayat enggak. Kalau ayat langsung sekali, inni wajhtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifah wa ma ana minal musyrikin. Kalau Ibrahim dari ayat. Tapi kalau Nabi Muhammad dia sudah muslimah. Kalau Ibrahim dia hanif. Tapi bukan cukup hanif saja, tapi Nabi Muhammad memang sudah muslim gitu. Jadi itu aja bedanya. Cuma ada orang mengatakan itu, makanya kadang-kadang kita ngikut Muhammad atau enggak, saya rasa enggak perlu diperselisihkan itulah. Jadi kalau pakai ini kan berarti apakah enggak mengikut Nabi Muhammad, kan berarti apakah menambah-nambah pula. Sudah itu berikutnya, yang berikutnya kan ini. Ini. Berikutnya. Ini kan ayat masih di surat Al-An'am itu terakhirnya, kul inna sholati, kan itu. Ya, Pak. Bisa dilihat di ayat berapa tuh? Di belakangnya. 63 salah. 63. Di atasnya lagi 162. 162 masih 62 ibadalal ladzina zalamu. Al-An'am. Al-An'am 100. Tadi kan 79. Ya, Pak. Sekarang 162. Iya, ya. Ya, Kul inna sholati. Nah, sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oh, ini Al-Qur'an ya, Pak? Ya. Cuma kalau Ibrahim ayat kan pakai kul. Ya, pakai kul. Jadi cuma kalau kita enggak lagi langsung sesudah wa ma'ana minal musyrikin, baru inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus bawahnya lagi
la syarika lahu Kalau wa bidzalika umirtu. Kalau Nabi Muhammad langsung sekali, wa ana awalul muslimin. ya. Kalau ini Ibrahim kan wahyu, wa ana awwalu. Kalau Nabi jadi Muhammad langsung sekali wa ana minal, nggak pakai awalu dia. wa ana Ya kalau hadis dari Ali itu wa ana minal muslimin. la syarika Kalau wahyu wa ana awal. wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Oh iya, beda itu. Jadi ada tujuannya ya, Pak. Ya maksudnya begini, karena Ibrahim itu berada di tengah perdebatan, maksudnya dia menegakkan akidah. Nah, aku yang paling pertama tampil gitu, kata Ibrahim. Jadi aku awal orang yang tunduk kepada yang pencipta langit dan bumi. Sedangkan orang masih syirik, masih macam menyantikan. Jadi kalau Nabi Muhammad nggak pakai awal dia. Itu yang diungkapkan dari hadis Ali. Wa ana minal muslimin gitu aja. Jadi kalau ada orang bertanya, nanti ya sebagian kan disalahkan orang. Sebagian kalau pakai awalu itu ayat itu katanya. Kalau langsung minal muslimin itu hadis, ya. Tapi kadang-kadang kalau sebagian orang ada terbawa itu sama seperti ini wajah tu wajah lilazi'an. Ada yang pakai ini, ada yang langsung wajah tu. Jadi kalau hadis langsung wajah tu. Terus Hanifah ditambah. Kalau hadis kan Hanifah muslimah. Tapi kalau Al-Quran Hanifah wa ma'ana minal, langsung nggak ada muslim. Itu maksudnya. Jadi bagi orang yang aku tentu mengikut Rasulullah katanya. Jadi ya begitulah dibacanya. Wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin. Baru inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu hadis ya. Cuma jadi itu hadis ya, Pak? Ya hadis ya. Cuma Ya, kalau hadis. pakai apa tadi awal, pakai apa itu adalah ayat Al-Qur'an. Tapi hadis itu kan terinspirasi dari hadis dari ayat juga. Iya. Jadi kalau hadis itu untuk Nabi Muhammad. Ya, tentu hadis Nabi Muhammad yang mengungkap. Yang dikatakan hadis kan perkataan, perbuatan, dan pengakuan dari Muhammad. Iya. Nah, itu maka di awalnya dari Ali. Ini kan ini. Wa qala Ali radhiyallahu anhu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza qama ila shalah. Jadi kata Ali kalau Rasulullah sudah berdiri salat, maka langsung dia pakai wajah tuh, nggak pakai ini. Kalau ini itu kan Al-Qur'an. Iya. Ini itu Al-Qur'an. Terus Nabi Muhammad ditambah pakai muslimah dia karena memang dia sudah muslim. Terus kalau yang ayat di bawahnya dia mengatakan la syarika ini enggak pakai kul ya. Dia mengatakan wa ana minal muslimin. Itu hadis. Jadi kalau pakai yang kuning-kuning ini ayat ya. Gitu. Ini kan pakai yang kuning ayat ini. Ya. Kemudian yang ini kul ayat ini. Ini ayat kalau min jadi itu bedanya. Jadi maksudnya memang mengikuti sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi salatnya Ibrahim itu tidak sama dengan salatnya Rasulullah ya. Oh, sama. Cuma kan bertahap. Nanti aja lah khusus Bertahap sebenarnya. Salat yang akhirnya Nabi Muhammad setelah dia mi'raj kan situ perintah salat. Ya. Ya, sebelumnya malah ada yang riwayatnya hanya berbentuk tasyahud akhir aja. Oh gitu. Ya. Jadi
dia Nabi Muhammad mengatakan kan begitu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Nah, baru dijawab oleh Allah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru Nabi Muhammad jawab lagi. Assalamualaikum wa ala ibadis sholihin. Tapi itu lama-lama baru disempurnakan mulai takbir sampai salam. Ya, itu makanya kadang-kadang orang Anda ada begitu sholat dan itu mairu jadi. Yuk. Sambil memancing. Iya, dan mairu-iru aku semana dan ada ilmu dan tapi ilmu setiap apa aja-ajaan. Ya. Ya, jadi nih ya kalau nanti apa jadi ini dari Ali. Nah, maka yang mulusnya misalnya yang di atas itu Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila yang 3 kali auzubillah minasyaitonir rajim min nafsihi wa nafsihi wa hamazihi. Nah, itu dibaca. Nanti baru yang pakai Allahumma ba'id, baru yang pakai yang lain-lainnya baca banyak. Guru, Tapi kita Guru, nah kemarin aku tanya kalau ke garin masjid. Allahu Akbar itu diulang balik Allahu Akbar itu takbiratul ihram. Kemudian kalau baca kabira, ulang lagi Allahu Akbar kabira. iya bisa. Jadi Allahu Akbarnya ada 2 kali jadinya Guru ya. Iya. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Ya. Tapi ada juga yang Allahu Akbar. Terus langsung aja kabira walhamdulillah katsira. Iya, iya. Lanjutan itu. Mau diulang? Bagus. Tidak diulang? Nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu ya takbir ya. Jadi yang jelas itu ada pula yang mengatakan kan begini. Nggak pun mengerti kita artinya, pokoknya lita'abud. Pokoknya berdiri sholat, mulai takbir sampai salam. Iyalah, maksudnya itu kan lama-lama kan kualitasku kan naik. Jadi kalau misalnya sudah menepati janji aja berdiri sampai sholat, ya kan berarti ya nggak apa-apa, tapi lama-lama nanti tentu ingin kita mengungkapkan. Jadi bacaan-bacaan itu sebenarnya kan pernyataan-pernyataan ada berupa doa, ada pernyataan, ada walaupun dalam bentuk mubtada khabar, ada berbentuk doa juga. Jadi itu ya, jadi cuma begini, macam kita ini kan dari bahasa lagi. Kalau dulu kan tidak ada terbayang ba'a, dan dulu pandai membaca Al-Quran saja huruf Arab di atas di bawah mendangulah santiang Rasul. Iya Pak. Misalnya kamu mengaji sinanya lah pandai lah lancar kajinya, itulah hebat. Rupanya baru tarikh baru ngerti apa bahasa. Di atas dua, dua tidak sudah. Nah ini ya kul, ini surat apa ini? Al-An'am. Ya Al-An'am 162 dan 163. 63. Jadi kul, cuma kita belajar dari bahasa apa lagi kul. Kalau kul, coba dulu kan tidak terbayang kita ini adalah fi'il amar. Enggak, dulu sama sekali enggak ada Pak. Mana terbayang fi'il amar. Sekarang pun kalau disebutkan ke orang yang nggak belajar bahasa Arab, bingung dia. Iya. Aku nunyu-tunyu. Lah pandai membaca kul salah. Membedakan antara kul dengan kul. Itu aja sudah hebat rasanya. Kul dengan kul. Ya, kalau kul kan makan. Kalau kul, kof, katakanlah. Katakanlah. Itu aja lah santiang dosati. Nah, jadi kalau kita sudah mengerti, tentu nggak mungkin kita katakan kul. Ya. Nah, karena kita tahu bahwa kul itu adalah fi'il amar dari qala. Ya.
Kalau orang yang nggak mengerti bahasa Arab tentu asal kul sebunyinya. Kul aja. Tingkul. Pokoknya kul. Betul. Jadi apa namanya? Jangan salah-salah barisnya katanya. Beko berubah artinya iyo. Tapi kan nggak tahunya apa bentuk. Tulisannya. Jadi itulah yang kita katakan. Lalu bagaimana ya kalau yang nggak mengerti? Persoalannya apakah sah sholat orang? Ya tentulah mulai takbir sampai salam. Ya, tapi harapannya jangan gitu-gitu terus. Tentu tambah juga. Kesimpulannya apa itu? Perlu pakai Ilmu. Beramal dengan ilmu. Beramal dengan ilmu. Nah, kalau kul itu bentuk apa? Coba. Fi'il amar. Fi'il amar. Fi'il amar. Ya. Kalau sudah cerita fi'il amar, kan berarti bisa 10 dibuat bentuknya. Ya. 6. Iya nggak? 10 atau 6? 6. Enggak. Kalau fi'il amar itu 6. Tapi kalau sudah kul, kalau lah cerita fi'il amar kan berarti sudah 10 model. Iya, ya betul. Fi'il madi, fi'il mudhari. Ya, fi'il madi 14. Ya. Fi'il mudhari 14. Terus masdar. Masdar. Ada mungkin bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3. Yang masdar kebiasaan disebut, yang jarang itu kan simai, mimi kan itu. Terus bentuk isim fa'il 6. Isim maf'ul. Bentuk isim maf'ul 6. Bentuk fi'il nahi 6. Nahi. Ya, 6. Terus bentuk isim makan Isim alat. itu ya 1, 2, 3. Bisa. Bentuk isim zaman sama 1, 2, 3, bisa bentuk 1, bentuk 2. Terus bentuk isim alat 1, kan banyak jadi. Ya. 9 macam. Dari satu kata ya, jadi. Iya, satu kata. Banyak bentuknya. Bagi yang tidak belajar bahasa Arab tentu tidak tabayang dia tuh. Ya. Dan tabayangnya, membacanya itu saja ya. Nah sekarang coba kita cobakan. Kalau kul itu kan fi'il amar. Ya. Kalau fi'il madinya apa? Kola. Kola. Baru ada pula ilmu. Kola itu apakah dia sakit atau sehat? Sakit. Sakit. Apa pula sakitnya? Ada alif. Sakitnya alif. Ya, tertulis alif, tapi sebenarnya penyakitnya huruf. Coba buat ke fi'il mudhari. Coba qala fi'il mudhari apa? Yaqulu. Apa huruf penyakitnya? Wow. Jadi aslinya itu qawala. Ya. Qawala. Jadi menurut undang-undang kalau berbaris di atas waw, kemudian baris di atas sebelumnya, maka undang-undangnya diganti dengan alif. Ya. Gitu jadi. Jadi qawala, jadi qala. Berarti dia sakit. Nah, coba kalau fi'il mudhari'nya qala apa? Qala yaqulu. Yaqulu. Kalau masdarnya qaulan. Ya. Qaulan. Kalau dia fi'il madi itu waktu pasifnya qala, waktu aktifnya qala, waktu pasifnya qila. Qila. Kan banyak itu putar-putarnya. Itu makanya pesan saya, kalaulah pandainya membaca huruf panjang pendek di baris data di bawah, ke bahasa dia jalan. Baru paham. Ya. Itu kata orang-orang, sebagian orang kan, itu makanya payah saya sholat katanya. Saya asal sudah masuk Islam ini, peraturannya ketat katanya. Sholatnya ada gerak tertentu, bacaannya pun begitu katanya. Payah kali katanya. Kalau di luar itu enggak, dan suku-suku awak, pangan awak, kok dimapun kuliahnya. Aku ada puluh baudu, ada segalanya. Iya nampak. Dan orang dan tidak suku tentu banyak ceritanya.
Jadi perlu diatur. Baik. Jadi kalau ini fi'il amar ya, kul. Tentu setiap fi'il berapa banyaknya? 3. Fi'il 3. 3. Fi'il amar, fi'il madi, Fi'il terus dari fi'il mudhari, fi'il amal. Setiap fi'il itu pasti ada fa'ilnya. Fa'ilnya. apanya? Fa'ilnya. Fa'ilnya, ya. Mesti ada fa'il pelaku dari kerja itu. Nah, ini mana fa'ilnya? Anta. Mana fa'il daripada kul? Anta. Ya. Ya, kan anta. Lalu antanya ini aslinya siapa ini? Muhammad. Antanya. Muhammad. Tentu Nabi Ibrahim mulai. Ya. Oh, memulainya ya. Jadi sungguh pun Ibrahim kan berlaku untuk semua. Kalau kita misalnya membaca kul huwallah kan kul juga. Ya. Kalau kita membaca kul kan berarti perintah itu. Katakanlah Muhammad. Kalau kita membaca siapa sebenarnya kena perintah? Kita sendiri. Kita. Ya, mulanya seolah-olah begini. Muhammad disuruh mengatakan begini, maka aku pun mengatakan begini, kan gitu. Supaya basanatnya jangan heboh lo orang beku. Sangat baik. Bila Allah mengecekkan kepada Iya, itu ini orang nanda punya ilmu kok pandai nggak mado-ado ya. Lebih rancau ndak ngecek semuanya kan. Iya betul. Ya tapi kan salah ya, Wak. Iya. Kalau ndak dia mengecek semuanya kan ndak kunjung pandai ya. Jadi kul failnya anta. Baru kalau sudah ada sini fiil, ada fa'il, berarti mungkin ada maf'ul. Ini berlaku tidak maf'ulnya kalau begini? Kalau mengatakan, katakanlah atau engkau katakanlah, ada enggak yang dikatakannya? Ada yang dikatakannya? Inna sholati. Enggak, pertanyaan dulu. Kalau katakanlah, kalau sudah katakanlah, ada enggak yang dikatakan? Ada. Nah, berarti ada maf'ulnya. Iya betul. Kol makal. Iya, kol makal. Jadi di sini maf'ulnya itu berbentuk jumlah. Jumlah. Jadi mulai inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati itulah jumlah itu yang menjadi makalahnya. Maf'ul. Ya, cuma yang dikatakannya itu apakah memang sesuai dengan kenyataan hidupnya? Itu yang kaji syariat, kaji ma'rifat hakikat itu. Nah, sekarang yang jumlah mulai inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semuanya itu menjadi maf'ul dari kul. Nah, baru diuraikan maf'ulnya itu. Inna, apa yang teringat bapak-bapak, ibu-ibu inna? Kalau ada inna dan saudaranya, apa yang teringat? Masuk ke mubtada khabar. Ya, berarti dia masuk ke mubtada khabar. Mubtadanya itu disebut isim inna namanya. Atau kalau kana dia kalau anna isim anna, kalau la'alla isim la'alla, begitu caranya. Itu sudah dibalikkan cara pesantren tuh. Kalau dari dulu di kecian kok isim inna, tentu bingung apa-apa itu. Tapi kalau saya katakan bahwa setelah inna dan saudaranya itu ada susunan kalimat subjek predikat, tertangkuknya. Ya, mana subjeknya di sini kalau inna sholati? Inna sholat. Anna. Mana pokok kalimatnya? Anna. Kenapa anna pula? Sholata. Inna sholati. Sholat ya. Mana pokok kalimatnya? Sholati. Nusuki semuanya itu, Pak. Enggak, memang semuanya tapi dipilah-pilah dulu. Ya. Mana yang pokok kalimat daripada inna? Sholat. Wamamati. Sampai wamamati, Pak. Indah. Maksudnya itu kan sudah panjang. Enggak yang dekat-dekat aja dulu.
Mana pokok kalimat dari inna? Sholati wa nusuki. Ya sholati saja dulu. Ya. Sholati. Kan sholati saja. Ya. Nah, cuma mesti diuraikan sholati itu bagaimana pula itu? Ada mudhof ilainya. Mudhof sama mudhofun ilaih. Mudhof ilaih. Atau dulu saya sebutkan yaitu kepunyaan. Sebenarnya kan sama mudhofun ilaih. Iya. Kan menerangkan, diterangkan juga. Iya. Nah, itu makanya membaca direm, jangan sampai berbunyi pula inna sholati. Iya. Inna sholati. Inna sholati. Iya, inna sholati. Jangan inna sholati. Kan inna sholati, jadi nggak ada tasdiknya. Ya kalau ditasdikkan berarti apa itu? Ada alif lam. Ada alif lam begini dia. Tuh. Iya Pak. Pakai tasdid. Yang enggak ditasdikkan pasti sudah bertasdid kan suatu huruf matahari. Enggak ada innal sholati. Enggak. Otomatis dikasih tasdid atau tidak, sudah sama. pasti dibaca innas sholati ya. Tapi kalau ini pakai apa? Pakai alif lam, ini pantang. Kenapa sampai dua? Jadi boleh. Tak boleh disambung dua-dua. Ya kan berarti kalau mengaji di pesantren begini. Kalau ini dikasih alif lam untuk ma'rifah. Ya. Ini pun disandarkan untuk ma'rifah, jadi dua ma'rifahnya. Yang satu lagi yang T-nya itu, Pak. Yang ya-nya kan untuk supaya nyata. Ma'rifah itu kan supaya nyata. Iya. Salat itu. Ini sudah pakai al pula. Jadi nggak boleh bersatu dalam satu kata. Iya. Pilih. Dua, Pak. Ya, ini atau ini. Jadi kalau ini dipakai itu makanya di Al-Quran inna sholata tanha jadinya. Sesungguhnya sholat itu. Kalau ini payah jadinya. Sesungguhnya sholat itu aku akan payah jadi. Ya, dibuang salah satu. Jadi itu makanya ini dibuang. Ya. Sholati. Alif lamnya dibuang. Gitu jadinya. Jadi inna sholati. Jangan sampai membaca innas saja. Kalau orang yang nggak mengerti bahasa Arab lewatnya itu dong inna sholati. Iya, Pak. Lalu bertanyalah orang, sahkah sholatnya? Ya sahlah. Tapi kan lama-lama kalau dipikir sama mengecek orang mabuk jadi nggak ngerti. Itu yang membuat kadang-kadang ya bagi orang yang nggak suka ya. Inna sholati. Kalau inna ini menurut pengetahuan kita bagaimana? Diapakannya pokok kalimat? Atas. Jadi atas baris. Kan di atas baris. Ya, Ini bisa nggak ke atas barisnya? apa? Inna sholat. Ini kenapa nggak ke atas barisnya? Karena digabung kepunyaan. Ya. Kalau digabung kepada ya, itu semuanya mau jadi apapun dia, semuanya mesti baris bawah. Padahal dia baris atas ya, karena ada domir ya. Harus ya dipaksa. Jadi ya ini itu makanya seluruh kata benda siapa yang bergandeng dengan aku, maka mesti ke bawah semua katanya. Itu makanya kalau kata kerja nanti tentu nggak mungkin. Kalau ada juga nanti kata kerja yang mau bergandeng dengan dia, itu yang muncul nun lil wiqayah namanya. Oh iya. Paham ya? Paham, Pak. Ya, itu maka nun lil wiqayah. Misalnya kita membuat doraba ataupun itu doraba kan fi'il madi, telah memukul. Jadi misalnya telah memukul dia akan saya, masukkan saya. Jadi dorabi, nggak mungkin. Doroba ini. Enggak dorobi, enggak bisa. Nggak bisa. Kalau kata benda bisa. Kalau misalnya masdar dibuat dorbun, dorbi, pukulan saya jadinya. Tapi kalau dia memukul saya, terpaksa dibuat dorobani.
Oh, dorobani. Ya, pakai nun pembatas. Aku lah kuliah, jadi lah kuliah Iya. bahasa jadi ya, Mm-mm. dipraktekkan ya. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu ini, tapi memang payah saya lihat untuk mengajar membaca huruf panjang pendek, dengung atau makhraj saja lama, payah. Karena sebenarnya maka payah itu karena memang membacanya itu yang malas. Itu sebenarnya isinya. Kalau dia rajin membaca-baca Al-Quran biasa-biasa saja, hurufnya, makhraj hurufnya dibacanya udah pandai. Dan kalau dia sudah pandai belajar apa dia bahasa lagi tata bahasanya. Tapi memang inilah ya, jadi yang jadi dilema di tengah-tengah masyarakat Muslim, bukan di Indonesia saja, di dunia. Jadi makanya di sini pokok kalimatnya adalah aturannya baris ke atas, tapi karena dipaksa oleh ya, maka dia mesti ke bawah. Nah, jadi inna sholati. Kalau tadi wajah tuh ada yang pakai ini. Kalau di sini, kalau inna sholati, Rasulullah ngomong gitu. Di sini ada penekanan, sesungguhnya sholatku. Sungguhnya sholatku. Kan sholatku tuh. Ya. Nah, sesungguhnya sholatku. Sholatku ya. Ya. Langsung mana kabarnya? Kan itu mubtadanya. Mana kabarnya? Lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Alamin. Langsung itu. Ya. Jadi ada pun yang berikut kan pakai wow atap. Wow, semua. Nah, jadi kalau mau dihidupkan semua tanpa wow bagaimana? Coba Ibu Sabrina dulu. Oh, tanpa wow. Ya. Inna sholati. Iya, Pak. Ya. Inna nusuki. Belum. Enggak pakai wow. Sempurnakan subjek predikatnya langsung. Inna sholati lillahi rabbil alamin. 1, 2. Inna nusuki lillahi rabbil alamin. 3. Inna mahyaya. Ini dia kan mahyaya. Alamin. Inna mamati lillahi rabbil alamin. Itu dia. Kalau enggak pakai wow. Ya, Pak. Cuma dipendek-pendekkan karena sudah ada wow. Itu maka namanya wow atap. Wow atap itu kan sama atap. Atap itu asli bahasa awak atap. Sebenarnya awak meniru. Atap itu apa artinya? Pelindung. Pelindung ya, Pak. Menaungi. Menaungi. Ya, jadi naungi. Jadi dibawa dia ini. Kini jan karjona lain. Inna kola la masuk sikola la penggantinya saja. Jadi di kapiknya, di bawah ketiaknya lah. Di bawah naungan atap. Wa mahyaya itu wa mahyaya itu bagus enggak wa mahyayinya. Ya itu maka karena ya itu nanti penulisan. Jadi kok mahyayi ya enggak ada. Jadi ya sama wajhiyah bisa aja. Yang lazimnya itu wa mahyaya. Bisa mungkin wa mahyayi. Sama alayya, ala huruf jar, atasku. Bisa juga alayyi, tapi enggak ada pula yang lazimnya. Itu yang balik si bawahi ceritanya tuh. Balik kaji si bawahi lah. Yang lazimnya dia orang Parsi tapi lebih paham dari orang Arab. Orang Arab dia nomaden aja itu, lari-lari di padang pasir aja ya. Jadi wa mahyaya, berarti diulang. Jadi nggak boleh pakai alif lam. Jadi sudah gabung semua akunya. Kan aku nih ya. Coba Ibu Didil ya Bu, tanpa wow Bu, coba. Kul, baca kul. Ya, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Jangan. Tanpa wow. Enggak, saya baca semua, Pak.
Oh enggak. Baca seperti Ibu Sabrina tadi, coba. Ini Pak. untuk mengembangkan pemikiran, coba. Ya. Qul inna nusuki wa inna Jangan nusuki lillahi langsung rabbil sekali alamin. sama khabarnya, subjek, Ya. predikat gitu. Ya. Qul inna nusuki lillahi rabbil alamin. Qul Terus? inna mahyaya lillahi rabbil alamin. Ya. Qul inna mamati lillahi rabbil alamin. Coba Pak Belai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna salati lillahi rabbil alamin. Qul inna nusuk lillahi rabbil alamin. Qul inna mahyaya lillahi rabbil alamin. Qul inna mamata lillahi rabbil alamin. Inna mamati. Inna mamati lillahi rabbil alamin. Coba Pak Zeni lah, bisa Pak Zeni? Coba yang di madrasah, silakan. Kul inna salati lillahi rabbil alamin. Ya. Wa mamati lillahi alamin. Nama dulu Pak Zeni terlambat. Silakan Pak Zeni ulang balik. Sabar di madrasah dulu. Coba. Oh, enggak ada suara. Coba silakan lanjut Ibu Ita. Ibu Ita tadi ya. Ya. Coba. Kul inna salati lillahi rabbil alamin. Kul inna nusuki lillahi rabbil alamin. Kul inna mahyaya lillahi rabbil alamin. Kul inna wa mamati lillahi. Jangan pakai wow kalau enggak pakai wow ya. Iya. Kul inna Inna mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Coba siapa lagi Rizky? Coba Rizky. Irfan Sat. Ya saya. Nofal. Coba Nofal. Kul. Irfan. Kul inna solati lillahi rabbil alamin. Kul inna nusuki lillahi rabbil alamin. Kul inna mahyaya lillahi rabbil alamin. Kul inna mamati lillahi rabbil alamin. Ya, gitu. Ya, jadi Bapak-bapak begini ya, Ibu-ibu. Kalau inu-inuannya kalau di menung-menung di apa renung-renungkan dalam-dalam, kan di sini yang kita kadang-kadang terlibat bohong. Iya enggak? Iya Pak. Padahal cobalah kita sudah menyatakan itu. Yulai sabananya. Iya. Itu nan kaji lillahi rabbil alamin. Apa syariat saja, apa hakikat, atau ma'rifat akan nih. Jadi kini dinuan saja lalu. Awak lah kita sudah mengatakan sesungguhnya sholatku adalah karena Allah atau bagi Allah Tuhan semesta. Sesungguhnya ibadahku adalah sesungguhnya hidupku, sesungguhnya matiku. Kalau sudah begitu pernyataan, biasanya berpengaruh enggak terhadap jiwa? Pengaruh. Itu. Kalau enggak ada pengaruhnya bagaimana? Makanya saya katakan kalau enggak ada pengaruhnya berarti latah ya. Iya Pak. Karena latah saja dari dulu. Iya. Merubah kebiasaan. Itu makanya keluar kata Rasulullah, matan nasu alal ma'ais. Apa kata Rasulullah? Matan nasu. Matan nasu. Matinya manusia. Nasu itu jadi apa gunanya? Matan nasu jadi fa'il. Iya, jadi fa'il. Matan nasu alal ma'aisi. Alal ma'ais jar majrur ya? Ya.
Ma'ais itu arti kehidupan. Nah, jadi apa artinya itu? Manusia mati. Manusia mati atas kebiasaannya. Ah, kalau kebiasaannya sudah bagus, ya baguslah. Jadi itu ya, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ah, baru ada khabar. Ini khabar semua nih. Lillah. Ah, lillahi. Ah, coba kenapa Allahi dibaca Lil, ada huruf jar lil. ada huruf jar? Bagaimana cara memasukkan huruf li kepada Allah? Ah, bagaimana? Dihilangkan alifnya, disambungkan lamnya itu. Hah? Membuatnya, Pak. Iya. Misalnya huruf Tulisnya. jar datang huruf lam atau li. Ya. Dijarkan ke Allah. Bagaimana menulisnya? Disambungkan saja lam yang pertama dengan kedua. Ah, masih kurang pas. Siapa yang pas jawab? Kan alifnya, hilang alifnya. Hah? Alifnya ada tidak ditulis, hilangkan. Ah, gitu aja yang pas. Jadi jangan disambung-sambungkan. Jadi jawabannya yang pas apa tadi Pak? Kalau Dihilangkan, memasukkan huruf jar kepada Allah, hilangkan saja alifnya. hilangkan alifnya yang itu ya. Ya, Yang nah, itu yang pas ya. iya ya. Tapi kalau memasukkan huruf jar kepada ar-rasul, Alifnya. Oh, huruf jar ke Rasul. ya. Saja. Disambung saja. Di Rasul. Bagaimana caranya, Ibu Didi? Itu sambung saja pada Rasul. Ar-rasul kan? Ya. Ar-rasul, masukkan huruf jar. Bagaimana caranya? Rasul. Tambah Lil. ini. Di Rasul. Tadi kalau huruf jar masuk ke Allah, hilangkan saja alifnya. Lillah. Ya. Tapi kalau ar-rasul masuk datang huruf jar lam, bagaimana caranya? Disambungkan saja pada Rasul itu, Pak, pada Ah, alif. iya. Disambungkan di bawahnya alif itu ya. Oh, disambungkan istilahnya itu. Pak. Ya, kan ar-rasul kan ada alif lamnya itu. Ada. Alifnya. Ya. Ah, kaki alif itu dicengkokan ke Oh, ke alif. Kaki ya, lam. ke Kaki lam. lam, kaki lam. Oh, disambungkan. Cuma akal-akalan saja dibuat. Ah, kalau ke apa? Kalau al-ustad saja. Sama saja dengan ke Rasul tadi. Tambah. Ghazal Betul. saja. Lil Ustazi. bagaimana caranya? Disambung saja, Pak. Lil Ustazu. Lil Ya. Ustazi. Iya, mulanya kan tulisannya al-ustad. Al-Ustad. Disambungkan Hilangkan Kalau sambung ke alif. tidak, lain bisa disambungkan dong. Disambungkan nggak bisa. Bukan li ustad tapi lil ustad. Hilangkan Dibuang alifnya. Nah, terus Disambungkan mulanya kan al ustad. Ya, al-Ustad. Masuk lam. Terus. Disambungkan saja bawahnya. Gimana caranya, Pak? Lamnya itu Hamzah diganti Hamzah, Pak. Nah, jadi ini bentuk murahnya kan. Nah, mulanya tadi kok. Lihat dulu. Mulanya kan ada lam. Ya, ada lam. Lam ini masuk ke al-Ustadu. Tunggu dulu. Lam ini masuk ke Al-Ustazu. ke Allah. Oh, yang ke Allah. Lam ini masuk ke Allah. Nah, kan gini. Kan gini ya. Ya, Pak. Kalau dia masuk huruf jar, buang saja alifnya Buang di Allah alifnya. itu. Buang alifnya. Nah, kan gini jadinya. Ya kan?
Kan Hmm, kan dihilangkan ini. iya, dihilangkan yang mananya, Pak? Yang Alif itu, alifnya itu kan? ya Ah, alif itu kan. tambah Ah, lif. merah nggak mau merah, agak setali. Sekarang kuning saya kasih. Ah, kuning bisa. Ya, dihilangkan yang kuning. Ya, hilangkan kuning. Alif kan? Ah, Nah, menjadi lillah. Ada sini lam. oh, Kan gitu. kan enggak berubah jadinya. Itulah makanya. Hah? Iya, kan lillahi jadinya. Jadi kalau Iya, orang bertanya, lillahi kenapa hi barisnya ada huruf jar? Mana huruf jarnya itu lam? Tapi mulanya Allah. Ya begitu caranya menulisnya. tapi enggak ada perubahan ya. Sebenarnya enggak Ya. ada perubahan ya, Nah, Pak. misalnya tapi kalau begini, masuk lam. Masuknya lam itu ke ar-rasul. Nah, ke ar-rasul. Nah, maka dia sama dengan bagaimana? Dihilangkan Dibuang, alif. Nah, jangan dihilangkan. disambung. Disambungkan Disambungkan saja. Cengkok di bawahku saja di talian. Tuh. Jadi menjadi lir rasul bacaannya. Seperti ini kan? Apa bacanya itu? lirrasuli. Ya, Lil rasuli. berarti di sini karena ada alif lamnya, enggak pun dikasih tasdid, pasti membaca lir rasulin karena roh huruf Huruf matahari. ya, itu dia. Jadi enggak pun dikasih tasdid sepertinya. Untuk beraja ikut aja lama orang apa beraja bahasa Arab. Iya, Pak. Mungkin itu memang itu ranca agak mau di bawah batang pisang lain. Kecep Pak Ali dulu almarhum. Iya. Betapa. Jadi cari-cari wangsit saya. Enggak jumpa raja lain. Tapi kalau masuk, ini satu lagi ya supaya apa dia? Ustazah. Misalnya masuk ke ustadz. Ini dia lam. Nah, lam masuk ke ustadz. Al ustadz, ini dia. Nah, coba kalau bagaimana kalau masuk ke al ustadz? Lil ustad, lil ustazu. Bagaimana cara menuliskannya? Dibuang alifnya. Sambung saja alif di bawah. Kalau dibuang alifnya tentu li ustad. Enggak, disambung di bawah, Pak. Disambung saja di bawah. Bagaimana menyambung ini? Tulisannya dirubah. Kalau itu dia kajinya, tulisannya dirubah. Kalau itu enggak perlu dirubah. Itu maksud saya. Kalau ini nggak perlu dirubah ini, kan nggak perlu dirubah. Lil rasuli nggak bisa Cengkok saja sambungan. Sambung saja. Kalau mau dekonyo, terpaksa dirubah. Ya. Kecuali berarti kalau ini kan berarti terpaksa dirubah. Jadi kalau ini masuk lam, tentu kalau lil ustad begini jadinya. Lil ustad. Iya. Lil ustad. Bang nulisnya coba kalau laptop ini ya. Lil ustazu. Ya, lil ustad kalau bagaimana nulisnya itu? Apa? Yang bengkok yang dinaikkan saja jadi alif. Oh gitu. Nah, jadi begini. Lil ustad gini. Lil us gini kan? Ya. Itu cara. Jadi apa bacanya itu?
Lil Lil ustazu. Ustazi. Lil Ustazi. ustazi. Nah, kan Lil ustazi. jadi Apanya yang dihilangkan ini, Pak? Oh, Sambung saja. disambungkan ya. kalau ini mau disambungkan nggak mungkin dirubah bentuknya. Kok Oh, jadi dirubah dia jadi lil ustazi. Dirubah jadi lil. kalau ini kan Itu dicengkok disambung. saja, Pak. Ya, cengkok. Kalau ikut nggak bisa, mesti dirubah. Ini pelajarannya cara apa ini? Menulis. Menulis. Lah ya ada dipelajari MDA cara menulis. Ini adalah Pak. Ini Ya, adalah Pak. menulis meniru. Coba Ibu perhatian Beko. Dik- Menulis dik- meniru. Dikte yang belum ya, Pak? Dikte. Iya. Jadi menulis tapi menulis melukis. Menulis, mencatat, meniru ya. Ini Menulis meniru. Ya di tulisan di guru di papan tulis, tulis konya. Jadi tulisnya tulisan ciplak. Bukan tulis pengetahuan dong. Menangani apa kok ndak ada, menangani kurikulum MDA aku. Kurikulumnya buat seorang Pak. Itu makanya. Jadi coba lah. Tapi Pak M. Zalmi tidak jadi tapi dia Pak. Nah, itu masalahnya. Bukan itu saja yang dipikirkan. Coba lah, ini cara menulis ini serius ini ya. Kan ini kalau Allah masuk huruf jar, begini caranya. Kalau masuk ke alif lam di ar-rasul begini caranya. Kalau masuk ke al-ustad begini caranya. Tapi kalau masuk misalnya lam seperti ini. Masuk lam ke mana masuknya misalnya ke ustad seperti ini. Ustad. Ini kalau ini bagaimana caranya? Coba kalau masuk huruf kalau begini. Bagaimana? Lius. Ya, bagaimana nulisnya? disambung, Lamnya satu lagi. disambungkan. Lam. Jadinya lil ustazi. Kalau yang di atas kan ke al dia masuk. Kalau ini enggak ustadz saja. Ustaz saja. Li ustazi tidak Pak. Iya, bagaimana nulisnya? Li ustazi. Menulisnya bagaimana? Boleh yang seperti Begini nulisnya. Ini laptop nggak bisa dikasih di ujungnya itu apa? Itu. ya. Ini sebenarnya pakai hamzah ya, yang ketik gua, yang bergaris. Tapi saya nggak pandai membuatnya. Tapi gini jadi li ustad. Gitu. Ya. Jadi ini cara menulis. Jadi menulis huruf alfabet yang di tengah bagaimana, yang di depan bagaimana, kalau disambung dengan waw ini hamzah bagaimana. Jadi banyak cara menulis baru. Tapi langsung sekali belajar bahasa. Ya. Sekarang anak-anak yang menulis di papan tulis itu bukan menulis pengetahuan, dia meniru. Iya. Meniru tulisan guru. Memang ya begitu dulu anak-anak kan begitu. Tapi nanti baru. Jadi inilah Bapak-bapak, Ibu-ibu soal ini. Jadi lillahi ya. Jadi kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Ini tadi karena menyangkut huruf jar ya. Ini menyangkut dengan huruf jar atau menambah. Ya. Nah, kajian berikut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini dia. Ini kenapa pula Robbi barisnya?
Kalau ini kenapa hi barisnya ini? Karena Ada huruf jar. Ya ada huruf jar. Tadi sudah dipersoalkan bagaimana caranya huruf jar itu masuk. Nah, kan gitu. Ya. Ini kenapa Robbi barisnya? mengikuti lillah, Pak. Mengikuti Jadi dia lillah. menjadi apa dia? Naat. Nah, itu makanya kalau dibuka nanti pengetahuan itu, tapi saya lebih cenderung bukan naat. Badal. Ya badal. Oh, Kalau iya. naat, Iya Pak, betul Pak. kalau naat Robbi itu memperkuat arti lillahi ya. ya naat sama juga yang dipakainya. Kalau naat pada umumnya kata-katanya berbentuk isim fa'il, isim maf'ul, jarang masdar kok. Tapi kalau badal berarti badal itu dia menggantikan kata sebelumnya, maka memang mengikut barisnya. Badal kan undang-undangnya mengikut baris. Tapi badal itu kan pengganti, mungkin yang digantinya seluruhnya, mungkin yang digantinya sebagian. Nah, itu yang pengganti. Ini kenapa Rabbi? Oh, karena dia mengganti Allah. Lalu kalau pengganti itu mengikut yang diganti, naat ya juga sifat. Jadi baris naat adalah mengikut baris yang disifati. Cuma kalau naat diartikan pakai yang. Coba kalau kita mengartikan ini. Bagi Allah, Tuhan. Kalau bagi Allah Tuhan semesta alam, berarti badal itu. Tapi kalau bagi Allah yang mengendalikan atau yang artinya bedanya. Itu. Jadi kata orang kan, saya terjemahan. Ya terjemahan itu dari apa itu? Diusahakan orang sebaik-baiknya supaya bisa cover. Ya. Tapi kalau enggak dari bahasa payah kita. Jadi lillahi rabbil alamin. Dia bisa jadi badal, bisa jadi naat. Ya. Lalu al-alamin jadi apa pula susunannya al-alamin? Rabbil Mudhafun alamin. ilaih. Iya, mudhafun ilaih. Kalau biasanya mudhafun ilaih itu kan baris bawah, ini alamina. Pengganti waw dengan ya. Bagaimana itu? Karena jamak muannas. Muzakkar salim. Karena jamak Muzakkar salim. ya jamak muzakkar atau banyak laki-laki. Bagaimana kalau banyak laki-laki? Wawnya diganti dengan ya. Tanda apa itu? Tanda bawah kasrah. Ya, tanda ke bawah. Ya. Jadi bagaimana cara membedakan dengan membaca dua? Alamani. Alamina. Alamina itu tanda apa? Tandanya dia banyak. Banyak. Kalau dibaca alamaini? Alamaini dua. Dua. Itu caranya. Dua. Paham ya? Alamina, iya Pak. Iya, kalau misalnya ini kan karena dia sebenarnya dia bukan laki-laki, cuma stakeholdernya sehubungan mirip seperti banyak laki-laki. Nah, jadi kalau misalnya laki-laki kan muslimuna. Ya. Nah, kalau dia menerangkan mudhafun ilaih digantilah wawnya muslimina. Andai kata dia dua nanti jadi mudhafun ilaih muslimani bagaimana? Kalau dia dua muslimah ini. Ya. Itu tanda bawahnya karena berarti aslinya dua. Ya. Ya, jadi itu dia. Jadi Rabbil alamina ini kedua-duanya mudhaf sama mudhafun ilaih atau diterangkan menerangkan ini menjadi apa bagi Allah?
bagi Allah menjadi apa mudhaf ilaih ya? Badal. Bukan. Jadi badal. Menjadi badal. Oh iya Pak. Lillahi Kalau bahasa Indonesianya dikomakan tuh. Presiden Republik Indonesia, Prabowo. Ya. Apa bedanya Presiden Republik Indonesia dengan Prabowo? Ya sama. Yang Sama. satu menunjukkan jabatan, Ya, badalnya. jadi dia mengikut baris itu badalnya. Lillahi Rabbil Alamin. Iya, itu makanya andai kata nanti Allahu, terus tapi badal. Mengikut dia. Rabbul Alamin. Ya. Tentu Rabbu. Oh gitu. Andai kata Allahu Rabbul Alamin. Iya, tapi kalau Allah saja dibuat misalnya Allahu Rabbul, jadi pokok kalimat dia jadi sebutan jadi Rabbul Alamin. Tapi ini enggak. Iya, oke. Nanti ingin kita dia membuat badal. Misalnya begini, aku menyembah Allah. Misalnya kan abadullah atau a'budullah. Apa badalnya dibuat lagi? Rabbal. Rabbal Alamin. Kalau alamin tetap yang jadi Robbi ini tergantung jadi apa. Jadi sifat gitu juga. Itu maka dua kalau dilihat pun nanti di kalangan orang-orang tata bahasa dua juga dibuatnya. Ada menjadi sifat, ada menjadi badal. Tapi kalau saya lebih cenderung jadi badal karena sifat itu umumnya dia berbentuk isim fa'il atau maf'ul, maka diartikan yang dia. Jadi ini pun yang enggak apa-apa. Bagi Allah yang memiliki semesta alam, bagi Allah yang mengatur semesta alam. Tapi kalau bagi Allah, Allah pengatur semesta alam atau pemilik alam. Pemilik pengatur. Ya, atau pencipta. Rabb itu artinya tiga itu. Pencipta, pemilik, pengatur, penanggung rezeki, semuanya banyak. Tapi kalau sebagian orang mendapat alam ini sudah ada sendirinya, ada Pak Ben? Ya, Stephen Hawking. Lalu ditanya, mana yang dulu Bapak dengan alam? Mana dulu Bapak dengan alam? Ya tentu ya. Bapak mana dari mana Pak? Ya karena ayah saya, ibu saya. Ayah ibu saya dari mana Pak? Ya karena itu. Jadi dari gitu terus nggak berhenti. Kenapa begitu Pak? Memang sudah begitu. Kan gitu. Lah itu dia. Jadi kalau di sholat dibaca inna sholati yang sholatku. Baru nanti itu yang dikaji. Yang sholat itu yang mana? Ruhnya. Ya, ruhnya dong. Kalau dibagi-bagi yang sholat itu mulai seluruhnya pakai berwudu, pakai segalanya lah. Yang sholat itu tak komplit tuh. Geraknya. Iya. Yang sholat itu apanya? Semuanya. Semuanya. Ya, mulai daripada lahir, batin, tempat, segala ungkapan, hati seluruhnya. Tidak perlu dah dibagi-bagi mana. Wah, mana hakikatnya, mana syariatnya. La ilaha illallah. Sudah-sudahnya kalau dibagi lain, nak sholat sambil memancing lain. Tapi lah fana. Itu maksudnya itu yang khawatir kita. Jadi awak membuat pernyataan, kenapa pakai inna kira-kira Rasulullah? Kenapa pakai inna dia? Sesungguhnya jadi penegas. Iya. Jadi kalau sudah penegas maksudnya apa itu kalau dikasih penegas? Udah berjanji. Berarti nggak main-main ya? Ya. Inna. Sesungguhnya sholatku. Tapi awak nak bagageh juga. Selesai. Sudah itu nak lupa pakai. Maka keluarlah kata-kata fawailul lil musallin.
maka wellah orang yang sholat. Baru ada anak kalimat fawailul lil musallin. Baru apa anak kalimatnya? Alladzina hum. Allazina hum jadi pokok kalimat lagi tuh. Allazina hum. Alladzina hum an sholatihim sahun. Oh ya, allazina hum itu badal dari allazina itu mau. Allazina hum. Nah, ada yang mengatakan sifat Allah semua ke Jawa itu mau. Allazina hum kabarnya an sholatihim. Mana Sahun. kabar? Sahun. Oh, Kan sahun. sahun. Sahun itu artinya apa itu? Lalai. Yang lalainya apa? Pikirannya. Ya. Jadi kalau lalai waktu itu ada dalil. Kalau lalai waktu, apa contoh lalai waktu? Tidak ada di awal bisa sampai batas waktu. Itu kan masih ada waktu. Yang lalai waktu? Lalai waktu. Ya, mengerjakan Salat. awal. Lalai waktu sholatnya ya apa maksudnya? Dia sudah tahu, tapi belum juga dikerjakan sholat. Sudah tahu anak. Sebenarnya kalau lalai di waktu sholat di luar waktu. Oh, bukan melambat-lambatkan sholat. Itu kan masih sholat di dalam waktu. Iya. Oh, di luar waktu. Iyalah, melalaikan sholat ya Pak. Itu makanya yang fokusnya itu sahun itu adalah ya ungkapan gerak-gerik seluruhnya kebersihannya itu enggak berpengaruh dalam hidup. Allazina hum an sholatihim sahun. Apalagi di belakangnya anak kalimatnya? Allazina hum yura'un. Itu. Yura'un apa artinya? Yura'un. Yura'un aktif. Iya. Nah, yura'un aktif pasif fi'il mudhari'nya. Yura'un fi'il mudhari'nya apa ro'a. Yura'un ini fi'il mudhari'nya ya Pak? Ya. Aktif atau pasif? Pasif. Berarti kalau pasif yang naibul fa'ilnya mana? Hum. Ya. Kalau yari'una atau yarauna melihat, kalau yura'un Dilihat. ya, jadi yang maksudnya yang celaka itu sholat itu adalah Untuk dilihat. ya untuk Ria. dilihat orang. Ria. Itulah yang celaka. Jadi celakalah orang sholat pertama sahun sholatnya. Sahunnya itu bukan waktu itu. Sahun itu di luar waktu. Iya, maksudnya di luar waktu ataupun mungkin sudah buru-buru saja. Kepepet. Ya. Satu lagi supaya dilihat orang dia kalau enggak nampak sholat. Jadi allazina hum an sholatim sahun, allazina hum yura'un. Terus ada lagi wayamna'unal Ma'un. ya. Wayamna'unal pakai allazina apa enggak lagi? Enggak. Itu. Wayamna'unal. Jadi itu pengertiannya, jadi sholat ini selalu ada hubungan, bukanlah karena yang lain-lain, paham dia. Ya, itu makanya caranya itu adalah apa bentuk syarat-syarat, apa ungkapan kita pahami. Jadi saya sama-sama kita ini, saya pun begitu juga. Dengan belajar seperti inilah kita memperbaiki hidup kita, memperbaiki ibadah kita. Sangat. Ya, jadi lalu ada tamak ninah sholat. Yang tamak ninah sholat itu apa maksudnya? Berhenti dari gerakan ke gerakan. Maksud berhenti, yang maksud berhenti itu apa? Gerakannya itu tidak ada sambung-sambungannya. Itu kata orang berhenti. Sebenarnya kalau hati tatmain itu kemana perginya? Ala bizikrillah tatmainnul qulub.
takutnya ya Pak. Ya, berarti yang maksudnya berhenti itu, yang tenang itu apanya? Artinya. Berhenti Hatinya. selain Allah. Jadi tidak berhenti geraknya itu dapat di anan dikecek tadi. Sambil berhenti geraknya. Iya, Mainoan. maksudnya mainoan tadi itu anan dan kecian tadi itu. Tapi maksudnya orang yang belum ada ilmunya berhenti agak di tanangan, setetnya aponan di tanangan. Awak disuruh tanang-tanang tuh mengawat tanang tuh. Misalnya mulai merabu atau begaduh, tanang lupa tanang-tanangannya, anan di tanangan. Hati. Itu. Hati. Jadi bukan gerakan aja ya Pak. Ada yang sama Nina. Awaklah mengisytihan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tanang awak sete. Anan ning kician tadi itu. Jadi memahaminya. Iya. Jadi kalau sambil mengecek pun awaklah paham, baru. Iya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, inilah makanya ya memang sudah dikatakan semua itu, belajar itu sampai mau meninggal. Jadi kualitas itu tidak bisa dibatasi Allah kok, tidak bisa ditaruh. Berarti bertemulah yang saya katakan itu. Apa yang dikatakan apa? Kalau dia mau pindah, senanglah dia. Ajal sudah datang, senanglah dia. Selamat tinggal dunia. Ya bertukar bingkai. Awak kan masih di bingkai kok. Ya. Ada frame-nya. Nanti nggak ada frame-nya lagi. Nggak ada bingkai. Baru bisa makrifah dia. Oh enggak, makrifah udah sama saja. Sekarang bisa juga makrifah kok. Enggak ada. Karena sekarang dihalangi oleh daging dan tulang. Tapi nanti kalau nggak ada daging tulang, itu melayang-layang gitu. Orang ada di jembatan, ada dia kata apa. Kalau sekarang kan ada di sini, kita di rumah nggak ada di tempat lain. Ya. Kalau nggak ada frame-nya kemana dia? Ya kemana-mana. Nanti itu maka di alam barzah. Apa yang dirasakannya di alam barzah? Nah, yang dirasakannya bagaimana dia di dunia. Kalau dia baik, tentu senang dia. Nah, berhembuslah angin surga sama dia kebaikan. Kalau dia jahat, tentu menderitalah terus. Kalau nanti nggak percaya aku katanya, ya tunggu aja tanggal mainnya. Gitu. Innahum muntazirun. Muntazirun. Nah, itu ya. Jadi kul. Jadi ini aslinya dari ayat, tapi kalau kita baca, kapan kita mengatakan ini uraiannya itu setelah apa? Wajahtu wajihiyah lillazi fataras samawati wal arda hanifa. Jangan lupa muslimah. Dikasih tegas wa ma'ana minal musyrikin. Baru kita katakan inna sholati wa nusuki mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau sholat berjamaah mau nggak makmumnya lama? Imamnya. Nangka capeknya gitu. Nah, makanya nanti ikuti aja iza kabbara fakabbir. Nah, kalau imamnya sudah takbir, kita pun takbir mengiringi. Tapi kalau sholat sunat bisa kita lama. Ya. Sholat sunat bisa. Kalau berjamaah sudah pindah dia dari rukun ke rukun yang lain, jangan terlalu lama kita tinggal. Jangan sampai 2 rukun loh. La sami Allahu liman hamidah kecilnya. Kalau nanya la tagak lurih ana nawarin tang subhanakallahumma rabbana bihamdika agak panjang. Allah Allahu akbar latibu sujudnya. Awak alunya lain. Itu enggak imam namo. Enggak memisah saja lah. Niatkan sekali aku berpisah dengan imam. Betul Pak Ben. Lain boleh tu. Enggak boleh ada bro. Enggak. Bala enggak boleh. Boleh Pak. Bisa dari
Kita sedang beriman. Kalau awak nak tagarai kan boleh awak dulu lupai. Ya, tapi secara adabnya tidak mulia pada itu. Nah, bukan secara adab lah. Itu nan fikih beko keluar fikih. Pernah tak? Itu mah kau ada fikih hukum-hukum lain. Awak kan untuk baponya, untuk berjamaah. Macam itu. Misalnya jamaah di bandara. Para penumpang supaya naiknya baca doh. Oh, jadi buru-buru bisa ya Pak, Wak? Iya. Lah darurat misah awak lain. Iya. Coba lah tanya ke ustaz lain. Ambo mengecek. Aku lain lo kaji. Nah, yang memisah Kalau dari iman itu, yang kita berbagi Ya pahalanya. itu dasarnya, makanya orang katanya kalau orang sedang mengkasar, menjamak, jangan diikut katanya. Iya. Tapi kalau ada orang yang berprinsip, Guru, kalau imam salah membaca ayat atau tidak tahu sambungan ayat, ada tidak mau mengikut gitu, Pak? Oh, ada. Artinya Ada. kurang pas bacaannya nggak diikutnya kan? Berarti salah sendiri dia lagi. Dari mana dia nggak tahu? Ya, berarti karena dia tahu, Guru. Hafal Tapi ayatnya. kalau waktu dalam sholat, ya mak sholat zahar, salah taruh baca ayat baca loh. Itu tidak diikutnya. Akhirnya katanya kan pernah satu kali sahabat, kalau harus kuno kan. Ya, mudah-mudahan lah ya. Kita nggak posisikan itulah, terlalu menghukumi nanti. Jadi inna sholati, jangan, coba ingat saja, coba tanya nanti keluarga. Apa bacaan doa iftitah ya? Kalau nanti nggak terasa itu innas katanya. Ya, Pak. Inna sholati. Sering dibaca orang innas sholati gitu. Nah, yang betulnya adalah inna sholati. Di sini kalau dinusuki lah batua. Wanusuki. Kalau manasik apa artinya itu? Isim apa itu manasik? Kan. Isim Manasik. Manasik karena. Iya, manasik apa itu? Isim apa itu? Isim fa'il, Pak. Maaf, apa? Ini manasik. 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 Kalau mansakan? Isim masdar. Isim makan. Oh, isim makan. Oh, manasik. Kalau manasik isim tempat, alat. Isim makan juga, cuma bentuk banyak. Isim makan. Isim makan. Iya, kalau nusuk? Nusuk. Jamak dari Enggak. Kalau nusuk itu dia masdar dari nasaka. Coba kalau nasaka yang suku? Nusukan. Sajada yasjudu? Sujudan. Raka'a yarka'u? Ruku'an. Kalau mansakan? Mansakana. Isim makan. Isim makan. Mansakani? Isim makan juga dua. Dia isim makan itu kan boleh bentuk satu, bentuk dua, bentuk tiga. Oh, yang bentuk duanya ya. Iya, bentuk banyaknya apa? Mansakuna. Manasik. Jamak taksir. Manasik. Taksir. Apa yang tunggalnya apa tadi, Pak? Tapi mansaka. Nasaka. Oh, dari nusuka ya, dari nusuka. Iya, nasaka. Mansaka. Mansakani, mansakana. Kan aslinya itu kan iya nasaka ya. Mansaka, mansakani. Mansakani. Manasik. Masjid coba, masjid sebenarnya. Masjid. Kalau dua? Masjidani. Masjidani. Kalau banyak masjid? Masjid.
Masjid. Masajid. Oh iya. Masajid ya. Lupa, Pak. Masajid. Itu mah manasik dia. Kalau nusuk apa artinya nusuk? Nusuk artinya Ibadah. 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 Kalau nusuki? Ibadahku. Ibadahku. Kalau manasik? Tempat beribadah. Ya, tempat-tempat banyak disabui. Manasik berarti tempat-tempat ibadah. Ibadah. Manasik tempat-tempat. Yang pertama itu di Masjidil Haram, di keliling Ka'bah, sa'i, Arafah, Musdalifah, Mina, Jumarat, itu yang manasik. Arina manasika. Tempat-tempat beribadah. Iya. Manasik. Jadi Ibrahim mengatakan arina manasikana. Manasik. Tempat-tempat beribadah. Iya. Itu ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Manasikana. Jadi untuk belajar bahasa Arab ini nampaknya waktu anak-anak kita belajar apa? Mengenal huruf. Hijaiyah. Huruf hijaiyah dan menuliskannya, membacanya. Sudah pandai membaca, mengenal huruf, bacaannya, menyambung-nyambungnya. Sudah itu apa lagi? Sambil lagi susunan bahasanya. Sudah mengerti susunan bahasa, baru apa maksud. Itu yang belajar balaghahnya lagi. Di balaghah itu nanti ada mengenai maknawi, ada kias, ada macam-macam tuh. Jadi itulah nampaknya yang sering disampaikan para ustadz. Cuma penyampaian itu sudah bagus. Yang masih perlu dibenahi? Basic dari bawah. Ya, basic. Tidak mendukung gitu. Belum mendukung gitu. Belum mendukung melengkapi dari bawah. Jadi mestinya anak-anak itu setelah diajarkan seperti huruf-huruf Latin, disuruh dia nulis. Coba tuliskan alifnya, tulisnya. Coba tuliskan huruf ba, tulisnya. Coba sambungkan ini, tulisnya. Baru. Itu kelas 1. Sekarang di TPQ itu kan sudah dibikin program pemerintah itu 4 tahun. Jadi kalau kita masukkan banyak tadi itu tidak cukup waktu. Makanya di TPQ itu kan peraturan pemerintah sampai kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Ya. Itu kita harus mencapai juga bagaimana penghafalan untuk menulis yang seperti ini, menuliskan seperti ini. Mungkin ya Pak, setelah kita ujian dari pemerintah itu baru kita tambah waktunya. Sebab kadang-kadang setelah anak-anak ujian itu kadang-kadang tidak mau lagi masuk. Itu yang masalah. Ya karena arahnya, jadi bisa dievaluasi sebenarnya. Orang itu sudah bisa membaca, sudah itu yang perlu dia dilaporkan di store gitu. News hafalannya diutamakan. Tapi soal tulis menulis, sambung menyambung, bentuk ke atas, jabatan tata bahasa enggak. Tidak bisa Pak. Sedangkan ada waktu itu sudah lumayan. Nampaknya nih yang perlu memanage waktunya. Kalau waktu menulis berapa waktunya? Waktu mengucapkan berapa? Waktu apa? Gitu. Memang untuk mendalam kita biasanya tahfiz Pak. Kalau kita pakai di sini di tempat tahfiz, waktu kita tahun pertama itu pengenalan yang seperti ini dulu Pak, cara menulisnya, bacaannya itu. Ada dipakai. Baru itu program di sini itu yang mulai Pak, sudah dimulai sedikit-sedikit. Ya. Nanti harapan kita nanti kalau sudah dia bisa menyambung huruf, bawa penyambungannya itu yang punya arti. Iya Pak, yang punya. Kata-kata itu yang membawa ke arti, jangan yang nggak ada artinya. Menulis itu setelah saya pelajari kelemahannya kita yang tua-tua ini,
Kita dalam pikiran kita bentuk huruf itu cuma satu bentuk utuh huruf. Sementara kalau kita disambung di depan, ditaruh di tengah, ditaruh di belakang, kan model hurufnya berbeda. Ya, itu enggak terbiasa ya. Iya. Jadi maka dikasihlah saya buku sama orang. Ini bukunya Pak Bet. Pak Bet kan belajar bahasa Arab. Baru saya tahu kalau ba atau berdiri sendiri seperti ini. Kalau ba di depan pontong dia, kalau ba di tengah tidak ada tangkai kiri kanan tanduknya. Kalau alif disambung dengan huruf ini, ro bisa apa enggak? Kan gitu. Tidak boleh disambung alif dengan ya, begitu nanti disambungnya pula sama ro. Akhirnya enggak jadi ro lah. Alif sambung ro jadi. Ya. Tapi kalau ba disambung dengan alif bisa enggak? Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Tapi kalau dal disambung dengan alif bisa enggak? Bisa. Itu. Bisa. Jadi kenyataannya itu. Jadi makanya kita sedih sebenarnya. Umat Islam enggak di Indonesia saja, itu di dunia persoalan. Jadi yang pertama, membaca sama menulis itu segandeng lah. Tapi jangan menulis meniru. Memang pertama menulis meniru dulu. Melukis. Setelah pandai dia melukis, baru disambung per kata. Itu kata Pak Bet tadi, ba kalau di tengah, ba kalau di samping, ba kalau itu, ba kalau Tapi arahkan nanti yang mempunyai kata, yang mempunyai arti. Yang mempunyai arti ya. Iya, jangan yang nggak punya arti nanti. Iya, Pak. Apa gunanya kalau dia punya arti, kan bertanya, ini artinya, sudah tahu dia. Lah cek. Mungkin tahu dia berbentuk arti kata kerja, mungkin tahu dia bentuk kata benda, nanti baru menyusun. Kalau kita menyusun kalimat begini, itu baru bahasa. Kalau sudah begitu membaca Al-Quran, dia rajin itu, dia menganalisa. Ya. Iya, Pak. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, harapan kita sama-sama. Jadi walaupun bapak ibu kita sudah berumur, cobalah mulai mengajari yang dekat-dekat dengan kita. Ditunjukkan lah, iko caronyo ya. Sebab kalau tidak mengartinya, lah tak bayang dia Pak Ibu gaya nanda pandai ngaji, nanda pandai alun bahasa lah itu, membaca huruf Arab tidak pandai. Di Quran tidak pandai. Tidak pandai. Indonesia Pak. Iya banyak tuh. Orang-orang tuh dibacanya tulisan Indonesia saja Pak. Dan tidak pandai. Itu. Jadi inilah yang sebenarnya apa kita usaha ya. Mari berdoa. Allahumma Fakihna. Allahumma fakihna fiddin wa alimnal hikmah wa ta'wil wa alimna lughatal Quran wa alimna lughatal Quran wa alimna lughatal Arab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Coba kalau kita buat misalnya, sesungguhnya pelajaran bahasa Arab adalah darsun. Coba buat. Sesungguhnya pelajaranku bagiku, coba. Inna darsi. Jangan innat. Inna darsi. Li. Gitu. Inna darsi li. Kalau pakai innat nanti nggak boleh apa lagi? Si lagi. Innat darsa lagi. Ya. Kalau satu darsun, kalau dua darsani. Kalau banyak durusun. Jamak apa itu? Taksir. Berakal tidak berakal? Tidak berakal. Maka boleh digunakan perempuan. Ini adalah pelajaran-pelajaran. Coba buat kalimat. Aza? Jangan aza.
Tapi pelajaran-pelajaran. Durus, coba. Ini adalah pelajaran-pelajaran. Coba. Haza atau hazihi? Sa inat darsa durusun. Jangan. Kola inna lah balik. Eh, Yang dipakai hazihi durusun. Gitu. oh, Hazihi Durusun. Tapi kalau ini satu pelajaran, coba buat pula. haza Darsun. Iya, haza darsun. Darsun. Haza darsun. Ya, hadza darsun. Tapi kalau ini pelajaran-pelajaran atau banyak Ini durusun. gitu. Kenapa dibuat hazihi? Karena kabarnya Jamak muannas. muannas. Jamak muannas. Taksir. Jamak Taksir. taksir. Kenapa jamak taksirnya tidak tidak berakal. Ya. Tapi kalau misalnya begini, muslimun. Coba apa dipakai pokok kalimat kalau haza, haji? za muslimun. Haza Muslimun. kalau muslimuna apa dibuat? Hazihi. Enggak boleh. Dia jamak laki-laki berakal itu. Hadza muslimuna. Yang boleh dipakai ulaika atau haulai muslimun. Oh, jamak ya. Iya. Ula. Tapi kalau nanti waladun, anak kan manusia. Kalau banyak dia auladun. Boleh nggak pakai hazihi? Anak. Dia berakal. Dia jamak berakal itu auladun, jamak taksir berakal. Boleh nggak hazihi? Boleh. Tidak boleh. 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 Karena dia boleh dua. Dia boleh dua. Kalau yang Ya. tidak berakal hanya satu. Apa yang satunya? Perempuan. Mu'annas saja. Kalau dia berakal, misalnya rusul. Boleh dipakai nanti tilka rusul, boleh dipakai ulaika rusul. Boleh dua. Lah balik pelajaran ke bawah mah. Tunjukan A hilang B, tunjukan B hilang A. Itulah santai orang tua-tua. Sama Ibnu Abbas. Lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Aywa. Salam. La'allana La'allana alimun. alim. La'allana Alimun. fahimun. La'allana Coba pendekkan lagi. la'allana alimun wa fahimun wa amilun mukhlisun. Mukhlisun. Aywa. Lisun. Alas. Wa. Alhamdulillah. Banyak pelajaran.